yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan puasa yang sampai hari ini adalah hari yang ke-16. Jadi kita puasa ini kalau seumpama pemilu sudah 50% plus 1 ya. 50% plus 1, sehingga sisanya ya nggak sampai separuh. Kira-kira sisa puasa yang tinggal nggak sampai separuh ini kita senang apa susah ya? Senang apa susah? Senang kan? Katanya Pak Sanusi senang karena ada THR. Saya nggak mendukung THR Pak Sanusi karena kemarin sudah diomongkan sama punya ibu nanti kok. Jadi saya nggak nyinggung dia. Masalah duit saya paling takut, tapi kalau dikasih mau. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat zuhur yang berbahagia, hari ini adalah hari ke-16, nanti malam ke-17. Jadi nanti malam ini adalah malam nuzul Quran. Jadi hari ini siang nuzul Quran ya. Jadi yang didawuhkan Bunya Munazir kemarin, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk, sebagai hudan, petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk yang hak dan yang batil. Bapak ibu-ibu jamaah sholat zuhur yang berbahagia, Al-Quran itu pertama kali ayat yang keluar itu adalah, kita sudah tahu semua, adalah Iqra. Iqra itu bacalah. Jadi bacalah itu kita diutus untuk membaca. Kemungkinan bapak-bapak ibu-ibu ada yang sudah melihat YouTube mungkin, atau TikTok mungkin ya, atau ceramah dari mana saja, berbagai media sosial, bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya besar, pahalanya banyak. Dan kita sebagai keluarga Patah sudah melaksanakan, sudah berapa, 20 ya, sudah 20. Sementara TikTok atau YouTube itu sudah mengatakan bahwa satu huruf itu sudah berapa pahala, alif lam mim sudah berapa pahala, apalagi kita membaca bukan hanya satu huruf, sudah beberapa Iqra ya, sudah beberapa sampai juz, bahkan mungkin kalau sudah 20, kalau startnya dari juz 1 mungkin sudah ada yang juz 20. Berarti sudah berapa Pak pahala saya? Kalau pahala sudah banyak, ngapain kita baca lagi? Mungkin ada yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita membaca Al-Quran, kita di dalam bidang agama, kata Pak Kiai itu harus melihat atasnya. Jangan merasa pahalanya sudah besar karena berjus-jus, sehingga kita lemah, sehingga kita males, sehingga kita ogah untuk membaca Al-Quran lagi. Kalau di dalam, menurut Pak Kiai, kalau dalam agama itu harus melihat atasnya, otomatis kita harus semakin semangat lagi. Jangan karena ada ceramah, itu ceramah memang untuk umum, di TikTok, di YouTube itu untuk umum. Artinya apa? Di situ ada mu'alaf, ada di situ ada juga orang yang malas, ada. Kalau kita kan nggak termasuk itu kan, nggak ada yang mu'alaf kan. Artinya untuk menyemangatkan orang mu'alaf, untuk menyemangatkan orang yang malas supaya dia itu rajin membaca sehingga pahalanya dihitungkan sampai segitu besar. Kalau kita kan beda. Kita ini artinya sudah tapi nggak usah lah kita merasa bahwa diri kita ini pahalanya baca Al-Quran sudah terlalu banyak sehingga malas. Makanya kalau saya waktu istighosa sering saya ulang-ulang bahwa mudah-mudahan pembacaan Al-Quran kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa sering saya bilang begitu karena ya kan masalah diterima atau enggak kan urusan Allah. Kita nggak tahu kita niatnya itu apa. Kita niatnya karena
suruhan atasan atau karena mengikuti kiri kanan atau karena kita kan nggak tahu niatnya. Kita kalau niatnya benar-benar membaca walaupun awalnya perintah dari atasan tapi berubah niat, kita alihkan menjadi suatu keikhlasan, dan insya Allah pahala itu juga tetap akan kita dapatkan. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat zuhur yang berbahagia, ayat yang pertama yang diturunkan tadi adalah Iqra. Iqra itu artinya membaca. Akan tetapi ahli tafsir Quraisy itu mengatakan bahwa ternyata tidak sekedar membaca, akan tetapi mempelajari. Maksudnya mempelajari segalanya itu ya Iqra, artinya mempelajari lingkungan, mempelajari apa aja kita pelajari itu juga itu perintah dari itu ya sudah Iqra juga. Artinya kita mempelajari, kita seperti umpama kita mau cari pacar gitu ya, atau cari, nggak ada Mas Izat ya, umpama kita mau cari pacar, kita pelajari gimana itu gimana, karena jangka panjang itu gimana ya, kita Iqra juga, kita pelajari semua lingkungannya apanya. Kalau lingkungannya jelek kemudian kita niat mau merubah lingkungan itu menjadi bagus, insya Allah dapat pahala. Ada yang kalau orang bermohon itu kita tanya, suaminya minum ya, saudara tahu sebelum kalian sama-sama minum sudah. Nah berarti kan kalau dia bisa merubah suaminya dari peminum menjadi nggak minum kan pahalanya besar. Biasa saya menasihati seperti itu. Saudara itu dakwah dalam rumah tangga itu belum berhasil, sementara sebelumnya sudah tahu itu minum, kok sekarang alasan minum kan nggak kok. Kecuali kalau tertipu, sebelumnya nggak tahu kalau pacaran itu nggak pernah minum, begitu setelah rumah tangga tahu minum kan lain. Kalau sebelumnya sudah tahu minum, sebelumnya sudah tahu judi, kan otomatis kan sudah tahu, jadi dia merubah, saya sudah nggak tahan lagi pak, tujuan saya merubah, saya sudah nggak kuat ya, udah lain lagi ceritanya. Jadi tahu sebelum kawin dan tahu setelah kawin itu beda. Kalau tahu sebelum kawin, insya Allah dakwahnya suami atau istri itu seperti itu. Jadi dakwahnya dalam rumah tangga. Dakwah kan tidak hanya di masjid, dakwah tidak hanya di musola, dakwah ada di mana-mana. Dakwah rumah tangga juga bisa. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bacaan Al-Quran juga tetap kita tingkatkan. Seperti yang didalilkan Bunyai kemarin, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan sebagai petunjuk. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal sebagai petunjuk antara yang hak dan yang batil. Sudah barang tentu namanya juga petunjuk. Kalau kita mau keluar kemana gitu kan, yang nggak pernah, umpama nggak pernah nggak seperti Pak Sanusi ini ya, pertama jalan ke Tulungagung, mana sih pengadilan agama kan, sebagai petunjuk. Jadi petunjuk hidup, otomatis namanya petunjuk ya jangan melenceng, jangan lewat dari Al-Quran karena dia sebagai petunjuk. Kalau membuat aturan, membuat peraturan, kalau memang berlawanan dengan Al-Quran, berseberangan dengan Al-Quran, tunggu aja. Apa yang ditunggu? Ya kehancuran dari peraturan itu, karena nggak sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran jelas dinyatakan hudan sebagai petunjuk. Kenapa bikin peraturan kok di luar hudan petunjuk tadi? Berarti kan tinggal menunggu kerusakannya, menunggu kehancurannya. Salah satu contoh dalam Al-Quran ada ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bersekongkollah kalian semua dalam kebaikan dan janganlah kalian bersekongkol dalam kejelekan. Kan sudah jelas itu ayat. Kalau disimpangi daripada Al-Quran itu, kemudian ayatnya dibalik, ya, bukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kan dibalik. Akhirnya apa? Bersekongkol dalam kejelekan, bersekongkol tidak dalam kebaikan. Ya tunggu saja kerusakannya, tunggu saja kehancuran daripada aturan-aturan yang dibikin itu, karena di dalam Al-Quran telah disimpangi. Itu hanya salah satu contoh ayat saja, belum lagi
contoh-contoh yang lain yang banyak. Kalau kita sebagai petunjuk kita tidak betul-betul mengikuti petunjuk itu, ya artinya ya kerusakan yang ada, kerusakan yang mana itu akan menjerumuskan sendiri kepada manusia yang membuat peraturan itu, termasuk manusia yang lain, gitu. Jadi oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, Al-Quran sebagai petunjuk itu janganlah kita tidak hiraukan, janganlah kita lewatkan begitu saja. Akan tetapi tetap, belum Pak, saya nggak ngerti. Konsultasi sama Pak Kiai-Kiai, banyak di sini Kiai, ada Kiai Hilman, ada Kiai Juremi, ada Kiai-Kiai yang lain, banyak Kiai. Konsultasi dulu sama Pak Kiai, sehingga Pak Kiai kan nggak sembarang ngomong, kadang bilang, oh itu oke, bisa, nggak salah. Insya Allah semua petunjuknya akan mendapatkan barokah dari Al-Quran. Mudah-mudahan semua aturan-aturan yang sesuai dengan Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan barokah dari Al-Quran. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.